Jadi kalau yang disita adalah USB dan berbagai macam catatan-catatan, kenapa harus bawa koper? Tapi katanya KPK, ya masa harus tentang plastik? Ini lebih lucu lagi gitu. Jadi KPK ini kan ingin terlihat gagah dengan bayaran yang mahal, anggaran yang besar. Masa buat kantong plastik? Kan lucu nanti KPK nih. Jadi sorotan gitu. Muncul satu pertanyaan. Siapa lagi yang kemudian dijaga oleh Jokowi kasus-kasus hukumnya sehingga sampai sekarang itu tidak terbongkar? Hai korban ghosting. Dari proses perjalanan dalam kehidupan, berbagai macam hal yang akhirnya menjadi kebohongan selama proses pendekatan-pendekatan semakin lama akan semakin terbongkar. Lebih-lebih lagi kalau kita sudah putus gitu kan, karena kalau masih kita punya hubungan, maka segala sesuatu yang pasangan kita lakukan itu pasti akan selalu penuh dengan kalimat-kalimat cinta, seolah-olah itu hal baik semua gitu, maknanya selalu baik. Tapi ketika akhirnya kita putus, maka semua sikapnya, bahkan yang baik pun, itu bisa jadi buruk. Hal ini sama dengan berbagai macam proses pertikaian antara PDIP dan Jokowi, atau kader-kader yang kemudian ada dalam PDIP dan Jokowi, meskipun akhir-akhirnya PDIP menyampaikan bahwa pertikaian ini bukan soal PDIP dan Jokowi, tapi tentang Jokowi dan berbagai macam aturan-aturan kenegaraan kita. Wah. Ini kan sangat negarawan sekali gitu kan. Tapi dalam proses ini akhirnya satu yang kemudian dikaitkan adalah tentang penangkapan atau penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka yang kemudian terlibat dalam korupsi Harun Masiku sebagai pengganti PAW yang kemudian menggantikan Taufik Kemas pada waktu itu. Jadi ceritanya, singkat cerita, Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka dan hari ini ada berbagai macam hal yang kemudian telah hilang kabarnya, kemudian kembali lagi setelah ada satu kalimat dari Effendi Simbolon yang kemarin juga ikut dipecat dari PDIP menyampaikan, sudahlah PDIP, Bu Megawati dan sebagainya, tidak usah lagi bertengkar atau pertikaian dengan Jokowi gitu kan. Karena selama ini dia sebenarnya ingin memberikan satu pernyataan yang akhirnya menunjukkan bahwa Jokowi sudah baik kepada PDIP gitu. Cuma akhirnya salah. Karena dia mengungkapkan satu sisi yang memang dimiliki oleh Jokowi. Apa? Menjaga kerahasiaan anggota-anggota atau orang-orang terdekatnya dengan berbagai macam kasus-kasus hukum yang mereka miliki. Karena Effendi Simbolon ini mengatakan bahwa selama ini Hasto itu sudah dijaga gitu oleh Pak Jokowi, harusnya berterima kasih karena sekarang sudah selesai, ada terjadi pergantian, maka akhirnya dan terjadi pertikaian, maka akhirnya kasus hukumnya dibuka. Oh, ini pertanyaannya akhirnya muncul satu pertanyaan, siapa lagi yang kemudian dijaga oleh Jokowi kasus-kasus hukumnya sehingga sampai sekarang itu tidak terbongkar? Karena apa? Karena mereka berada dalam satu lingkaran kekuasaan yang sama. Itu kan poin yang kemudian ingin disampaikan oleh Effendi Simbolon. Niatnya beliau ingin memberikan perhatian yang baik kepada Jokowi, malah menjerumuskan. Ini sama kayak kita ingin memberikan suatu makanan yang istimewa kepada kekasih kita, tapi karena dia bukan orang yang terbiasa makan sushi, akhirnya muntah. Jadi niat baiknya itu gak masuk gitu. Nah, dari pernyataan-pernyataan Effendi Simbolon akhirnya kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kekuasaan itu mengontrol dan memfungsikan alat-alat yang kemudian dimiliki oleh negara untuk kepentingan-kepentingan pribadi, untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan-kepentingan politik praktis yang kemudian diterapkan oleh siapa? Bapak Jokowi. Jadi kalau selama ini ada berbagai macam narasi bahwa Prabowo sebagai presiden itu belum bisa keluar dari bayang-bayang Jokowi karena ada berbagai macam mantan-mantan yang masih menjabat di posisi-posisi strategis, itu yang akhirnya membuat Prabowo belum bisa keluar. Karena kalau kita melihat berbagai macam pernyataan-pernyataan yang ingin disampaikan oleh Jokowi dahulu kan selalu bilang bahwa setelah saya selesai dengan masa jabatannya, saya akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Oke, dalam berbagai macam kesempatan Jokowi selalu mengatakan bahwa kehadiran saya sebagai rakyat biasa. Tapi di satu sisi semua kepentingan-kepentingan politiknya terus dilakukan, terus disampaikan, segala hal dikomentari. Oh, mungkin ada wartawan-wartawan yang kemudian akhirnya hadir dan mempertanyakan, mungkin iya gitu. Tapi satu sisi akhirnya kita melihat bagaimana
berbagai macam hal yang kemudian tidak terucap tentang 3 periode, tapi sikap-sikap beliau setelah selesai dengan masa jabatannya terus berlalu, terus dikerjakan dan terus dilakukan. Sehingga apa yang kemudian diucapkan selalu menyimpang dari apa yang kemudian dilakukan. Nah, ini khasnya yang kemudian dimiliki oleh Jokowi. Jadi kalau dia bilang bahwa ya ikuti semua aturan proses hukum, sudah ada pengadilan sebagainya, memang normatifnya begitu gitu. Tapi di satu sisi kan ada berbagai macam instruksi-instruksi yang kemudian dikendalikan. Nah, poin itulah yang kemudian memang tidak terungkap. Tapi pada akhirnya publik bisa membaca berbagai macam hal ini. Dan pertanyaannya, sampai kapan Prabowo bisa betah di Indonesia? Ada 2 matahari, yaitu mantan presiden dan Presiden Prabowo Subianto. Sampai kapan nih gitu Prabowo bisa betah dengan keadaan-keadaan begini? Karena selama ini kalau dilihat berbagai macam pemberitaan-pemberitaannya itu lebih ramai Jokowi daripada Prabowo. Ini jadinya yang presiden Prabowo apa Jokowi? Jadi kalau akhirnya dia ingin mengatakan bahwa dia pensiun dari dunia politik, gak bisa. Karena berbagai macam kekuasaan itu telah pernah dirasakan, sehingga untuk kemudian ditinggalkan rasa-rasanya cukup tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Sehingga berbagai macam hal sampai hari ini terkait dengan dunia politik selalu diikuti dan selalu dilakukan. Karena ini untuk menjaga apa-apa yang kemudian telah dimiliki. Sehingga akhirnya mungkin beliau tidak berhenti dalam proses dunia perpolitikan yang ada di Indonesia karena satu, ada berbagai macam hal yang kalau ini selesai dan berhenti, maka akan terjadi hal-hal yang kemudian tidak menyenangkan terhadap beliau. Inilah kemungkinan yang kemudian akan terjadi ketika akhirnya beliau berhenti. Atau memang terjadi kesepakatan sehingga ya sudahlah beliau selesai dengan berbagai macam hal-hal urusan politis. Cuma ketika dilihat sikap-sikap Prabowo sejauh ini kan selalu tentang normatif lah. Jadi ketika akhirnya beliau selalu dalam posisi yang profesional untuk tidak menggunakan berbagai macam jabatan-jabatannya untuk kepentingan-kepentingan politik praktisnya. Kalau pada akhirnya normatifnya sudah ya sudah, apapun keputusan itu sudah ditentukan, ya sudah, tidak usah diubah-ubah lagi, tidak usah diganggu-gugat lagi. Meskipun ada berbagai macam rasa-rasa tidak nyaman karena seolah-olah kesan yang akhirnya muncul adalah Prabowo harus gini, Prabowo harus gitu, Prabowo gak boleh gini, gak boleh gitu. Itu kan kesan yang selama ini muncul ketika kemudian proses-proses kampanye dalam pilkada. Namun akhirnya berbagai macam proses ke depan ini akan semakin terlihat seperti apa kemudian sikap-sikap yang kemudian akan diambil oleh Bapak Prabowo Subianto. Tapi mengingat kasus yang kemudian terjadi pada Hasto Kristianto dan KPK melakukan penggeledahan kepada 2 rumah Hasto Kristianto, ini rasa-rasanya kan cukup menggelitik. Jadi kalau yang disita adalah USB dan berbagai macam catatan-catatan, kenapa harus bawa koper? Tapi katanya KPK, ya masa harus tentang plastik? Ini lebih lucu lagi gitu. Jadi KPK ini kan ingin terlihat gagah dengan bayaran yang mahal, anggaran yang besar. Masa buat kantong plastik? Kan lucu nanti KPK nih, jadi sorotan gitu. Yang disorot malah KPK-nya, bukan Hasto Kristianto-nya nanti. Kan repot akhirnya, sehingga KPK bawa koper gitu meskipun isinya cuma USB dan catatan. Ini kan membuang berbagai macam ruang-ruang tempat yang seharusnya tidak diperlukan gitu. Ambil USB dan catatan ya sudah, ambil aja gitu. Tapi mungkin KPK khawatir tidak kelihatan kerja sehingga kopernya harus besar, seolah-olah wah KPK sudah bawa banyak barang. Ternyata yang dibawa cuma USB dan buku catatan. Ini kan repot jadinya gitu. Tapi bagaimanapun itu, berbagai macam proses ini akan terus berlanjut, dan apa-apa yang kemudian akhirnya diungkapkan oleh orang-orang Jokowi pada akhirnya menjadi senjata makan tuan yang akhirnya membongkar berbagai macam kebusukan-kebusukan yang fakta dilakukan oleh Bapak mantan presiden kita. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan ghosting.